Halo para pencari kemajuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pengembangan diri kita dan hari ini kita akan ngebahas suatu hal yang sangat penting sekali yaitu terkait dengan kecerdasan emosional ya. Nah, siapa di sini yang pengen meningkatkan kecerdasan emosional? Karena kecerdasan emosional itu ya sangat penting sekali ya guys ya. Karena nih salah satu psikolog terkenal dunia yaitu Daniel Goleman mengatakan bahwa salah satu penentu keberhasilan kita di masa depan itu 80% ditentukan oleh kecerdasan emosional kita. Ya, 20% yang hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual kita. Nah, jadi orang yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, misalkan juara satu di kelasnya atau punya IP yang tinggi ketika kuliah, itu tidak memberikan dampak yang signifikan dalam menentukan keberhasilan dia di masa yang akan datang. Jadi yang sangat-sangat menentukan sekali adalah seperti apa kecerdasan emosional itu gitu ya. Nah, kecerdasan emosional itu meliputi misalkan seperti bagaimana kemampuan intrapersonal kita, bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana keahlian kita dalam berkomunikasi dengan orang lain, ya, kemudian bagaimana caranya kita mengelola emosi dan bagaimana caranya kita memimpin. Nah, jadi ada banyak sekali variabel-variabel, tentang kecerdasan emosional. Nah, itu yang akan kita bahas pada poin penting kita malam hari ini, kita akan membahas bagaimana tips ya, 5 cara dalam mengelola emosi kita. Yang pertama dengan mengenali emosi kita sendiri. Jadi kecerdasan emosional itu kita mulai dengan kemampuan kita dalam mengenali emosi kita sendiri secara sadar. Nah, jadi ini penting banget kita bisa memiliki kesadaran tentang emosi apa yang kita rasakan gitu. Karena terkadang kita tidak mau take it time atau mengambil waktu ya untuk mengenali emangnya aku sedang merasakan apa sih? Apakah saya sedang merasakan marah? Apakah saya sedang merasakan sedih? Apakah saya sedang merasakan cemas? Atau apakah saya sedang merasakan kegembiraan? Nah, jadi ketidakmampuan kita atau ketidakmauan kita dalam mengenali emosi yang kita rasakan sekarang ini, nah itu membuat kita jadi sulit mengendalikan diri. Ketika kita marah, kita jadi lost control. Ketika kita sedih, kita bisa tenggelam dalam kesedihan. Ketika kita rapuh, ya benar-benar rapuh gitu. Bahkan sampai hopeless, ya tidak ada harapan. Dan ini yang kita khawatirkan bisa sampai berujung pada apa? Ya, suicide ya, bunuh diri gitu. Kenapa orang yang bunuh diri itu bisa bunuh diri? Karena apa? Salah satu penyebabnya adalah karena dia tidak mengenali ya secara pasti apa sih sebenarnya yang sedang dia rasakan. Nah, kalau kita bisa mengenali secara pasti apa yang kita rasakan, entah itu kita sedang marah, sedih, kecewa, ya, sedang bersemangat, bahagia. Nah, kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, saya ambil contoh kalau kita bisa mengidentifikasi perasaan kita atau emosi kita. Kalau kita sedang bersedih, nah kita jadi tahu nih, oh saya sedang bersedih. Nah, apa yang harus saya lakukan untuk menghapus kesedihan ini? Nah, misalkan contohnya dengan cara mengerjakan hal-hal yang menyenangkan, bersosialisasi atau berkomunikasi dengan orang lain. Nah, atau misalkan ketika kita menyadari bahwa kita sedang marah. Nah, apa yang bisa kita lakukan ya? Kita bisa dengan cara apa? Dengan berolahraga, melakukan aktivitas-aktivitas fisik. Nah, ini tujuannya kita itu mengidentifikasi atau mengenali seperti apa emosi kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengenali emosi kita? Dengan membiasakan diri menulis perasaan apa yang kita rasakan hari ini. Jadi kita ambil selembar kertas, kemudian kita tulis apa yang saya sedang rasakan. Jadi ketika kita merasa sedih, kita tulis saya sedang merasa apa? Saya sedang merasa sedih. Ketika kita merasa marah, oke, saya sedang marah nih. Oke, kita tulis, ya kan? Nah, ketika kita sedang merasa bahagia, kita tulis. Nah, karena ketika kita bahagia nggak boleh juga berlebihan, gitu. Karena kalau misalkan segala sesuatu yang berlebihan, ya, kemudian kita bahagia nih, kemudian tiba-tiba kita dapat masalah, kita berubah, yang awalnya bahagia tiba-tiba langsung jatuh menjadi sedih. Nah, itu kita jadi lost control juga, ya. Nah, dengan mengidentifikasi dengan cara menulis ini, kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita merasakan kondisi emosi tertentu. Jadi ketika kita marah, oke, saya marah. Ya kan? Nah, tapi bagaimana caranya saya ya tidak marah secara berlebihan, apalagi sampai merugikan diri sendiri ataupun yang merugikan orang lain. Nah, yang saya lakukan adalah misalkan berolahraga, beraktivitas, keluar ruang dan segala macam. Gitu. Kalau misalkan saya sedih, oke, saya boleh sedih, gak ada masalah kok.
bahkan menangis pun it's okay gitu ya. Nah, tapi apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak tenggelam dalam sebuah kesedihan? Oke, saya keluar dari rumah, saya berinteraksi dengan orang lain, saya bercengkrama, berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kemudian dan seterusnya. Itulah fungsi daripada kita bisa mengenali atau mengidentifikasi emosi kita. Penting ya guys. Nah, jadi mulai dari sekarang belajarlah untuk mengenali atau mengidentifikasi apa yang kita rasakan saat ini dengan cara menulis. Sehingga kita tahu nanti apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau misalkan teman-teman udah mampu mengidentifikasi, maka kehidupan kita nanti insya Allah mudah-mudahan akan jauh lebih berkualitas. Nah, kemudian kemampuan kita dalam mengelola stres. Tidak bisa kita pungkiri ya guys, bahwa stres itu adalah hal alami, natural, yang pasti akan kita hadapi gitu ya. Nah, karena manusia ini hidup di dunia ini ya nggak selamanya kita mulus-mulus aja. Ada kalanya kita akan mendapatkan trouble, masalah gitu. Ada kalanya memang jalan kita bisa mulus gitu ya kan. Nah, tapi pertanyaannya, ketika kita menghadapi trouble, tantangan, problem atau masalah, akan muncul yang namanya stres. Nah, stres ini sebetulnya ada positifnya juga, ada baiknya juga. Stres itu bisa membantu kita, itu seperti memberikan pressure, tekanan kepada kita. Nah, sehingga kita jadi berusaha untuk keluar dari suatu masalah. Ya, jadi fungsi stres itu membuat kita terpressure, tertekan, sehingga kita akan berusaha untuk mencari solusi ya dari setiap persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Tanpa adanya stres, bayangin aja nih guys, kalau kita nggak stres, kita nggak pernah ya merasa tertekan. Tuh, maka hidup kita bakalan santai-santai aja, kita cenderung jadi sepele. Nah, pada akhirnya kita nggak punya motivasi untuk berkembang dan memiliki hidup yang jauh lebih baik lagi gitu. Nah, tapi yang berbahayanya adalah jika kita tidak bisa mengelola stres, stres ini jadi over, jadi berlebihan dan berujung pada depresi. Nah, jadi depresi itu dia lebih parah dari stres ya. Nah, ketika kita depresi, kita benar-benar akan menjadi hopeless. Ya, menjadi hopeless dan merasa bahwa hidup ini nggak punya makna, ya kayak saya nggak punya tujuan dan kita akan sangat-sangat terpuruk sekali gitu dah. Pertanyaannya pasti kita tidak ingin berada dalam kondisi itu, benar ya? Nah, makanya kenapa kita harus bisa memanajemen atau mengelola stres dengan baik. Nah, langkah pertama dalam mengelola stres ini ya itu tadi, kita kembali dulu ya kepada diri kita sendiri bahwa emosi kita, pemikiran kita ya berada dalam kendali kita. Jadi kita harus memiliki dulu kesadaran bahwa kita bisa mengkontrol emosi kita. Kita bisa mengelola emosi kita. Kita adalah tuan dari emosi dan perasaan kita. Nah, kita miliki dulu kesadaran itu. Ya, tanamkan kesadaran itu bahwa saya adalah tuan dari emosi saya. Kalau kita udah memiliki kesadaran bahwa kita adalah tuan dari emosi kita, ketika kita mengalami stres, kita bisa mengendalikan ya stres tersebut. Apakah ini stresnya positif? Apakah stresnya masih berada dalam batas normal atau sudah berlebihan? Seperti itu kan? Nah, jadi kalau misalkan sudah berlebihan, ada langkah-langkah lain yang bisa kita lakukan. Nah, langkah berikutnya apa? Jika kita merasa bahwa stres kita udah berada pada tahap yang over atau berlebihan, teman-teman bisa melakukan yang namanya meditasi. Nah, meditasi ini berfungsi, kembali lagi ya teman-teman, cara kita untuk mengendalikan pikiran dan juga emosi kita adalah dengan bermeditasi. Bermeditasi berarti salah satunya kita fokus. Entah itu mengosongkan pikiran atau kita fokus pada suatu titik. Nah, dengan membiasakan bermeditasi, maka kemampuan kita dalam mengelola stres atau mengelola emosi kita akan lebih tinggi lagi, akan lebih kuat lagi. Nah, jadi mulai dari sekarang teman-teman, pahami juga bahwa bermeditasi itu penting. Luangkanlah waktu setiap hari, nggak usah lama-lama ya. Mulai kalau misalkan kita belum pernah melakukan yang namanya meditasi ya, mulai dulu dari dengan waktu yang singkat, misalkan 5 menit. Ya, 5 menit biasakan setiap hari, ya entah itu bangun pagi, ya kita melakukan yang namanya meditasi setelah sholat subuh misalkan kita meditasi. Ya kalau misalkan hari ini udah dapat 5 menit, besok kita tambah jadi 10 menit. Besok kita tambah jadi 15 menit gitu.
Nah, kemudian kita sesuaikan aja, kita durasinya pengen berapa lama. Misalkan kita pengen targetnya saya bisa bermeditasi selama 30 menit. Ya seperti itu. Latihanlah bermeditasi. Karena dengan cara bermeditasi, kita belajar, kita melatih diri kita untuk mengendalikan ya emosi dan pikiran kita. Kita jadi punya awareness, kita jadi punya kesadaran bahwa saya adalah tuan dari emosi saya. Nah, jadi mulai dari sekarang ya, berlatihlah meditasi. Nah, kemudian cara kedua dengan mengatur pernafasan. Nah, di dalam otak itu ya ada yang namanya hormon stres. Nah, hormon stres ini bisa terpicu jika ya kita bernafas dengan pendek-pendek ya. Jadi kita seperti itu ya. Nah, jadi ada satu hormon stres di dalam otak kita yang akan terpicu. Ini yang membuat kita jadi lebih cemas, lebih gampang sekali stres dan pada akhirnya ini bisa berujung pada depresi. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ya seperti itu. Nah, jadi biasanya kalau kita bernafas, ya itu biasanya kita lebih fokus kepada rongga dada. Nah, jadi kita tarik nafas misalkan contoh seperti ini. Nah, udara itu memenuhi rongga dada. Inilah kebiasaan bernafas kita selama ini. Jadi, menurut penelitian yang pernah saya tahu, yang pernah saya baca bahwa ketika kita bernafas menggunakan rongga dada, maka yang pertama gini, ya kadar oksigen yang masuk ke dalam paru-paru jauh lebih sedikit. Ya, ketika kadar oksigen yang masuk ke dalam paru-paru jauh lebih sedikit, maka terpiculah yang namanya hormon stres tadi. Kita jadi terbebani, merasa lebih stres, merasa lebih berat sekali kepalanya. Nah, terus solusinya apa? Kita cobalah bernafas menggunakan teknik pernafasan diafragma. Ya. Nah, maksud dari diafragma itu adalah kita menggunakan otot di bagian ulu hati. Ya, atau fokusnya di rongga perut. Jadi ketika kita bernafas, ya fokusnya udara itu memenuhi rongga perut. Tarik nafas seperti ini. Ya, fokusnya di rongga perut. Nah, tahan sejenak kemudian hembuskan secara perlahan melalui mulut. Tarik lagi. Ingat, tarik fokusnya udara itu memenuhi rongga perut, bukan rongga dada. Ya, hembuskan. Sekali lagi. Tahan. Nah, bernafas menggunakan diafragma, ya kadar oksigen yang kita hirup 30% lebih banyak. Nah, inilah alasannya kenapa ketika kita bernafas menggunakan diafragma, ini bisa membantu kita dalam mengurangi kadar stres. Jadi, mulai dari sekarang, teman-teman, nah cara lainnya untuk bisa mengendalikan atau mengelola stres ya dengan cara mengatur pernafasan. Nah, gunakanlah teknik pernafasan diafragma ini, yaitu kita bernafas fokusnya di ulu hati atau perut. Jadi coba nanti teman-teman ketika bernafas menggunakan diafragma, coba tangannya ditaruh di bagian ulu hati, tarik nafas dan rasakan bagian ulu hati kita mengembang. Tahan, kemudian hembuskan secara perlahan. Dan seterusnya. Ya, nah kemudian yang kita lakukan juga adalah dengan berolahraga. Ini juga salah satu cara untuk bisa mengendalikan stres. Kenapa kita berolahraga ini penting, adalah bagian dari pengendalian stres atau pengelolaan stres. Ya, berolahraga bisa memicu hormon kebahagiaan di dalam otak. Nah, hormon kebahagiaan itu kan ada banyak ya, ada serotonin, dopamin, endorfin. Nah, ini bisa dipicu kalau kita berolahraga secara rutin. Nah, jadi mulai dari sekarang, luangkan waktu guys. Luangkan waktu minimal 30 menit setiap harinya untuk berolahraga. Nah, jenis olahraga ini kan ada banyak. Bisa kardio, seperti kita lari, jogging, ya kan? Kemudian ada juga weightlifting gitu ya, angkat beban. Nah, pilih apapun jenis olahraganya, atau main bulu tangkis kah, sepak bola. Setiap hari minimal 30 menit aja. Luangkan waktu untuk berolahraga. Ya, karena dengan berolahraga ini akan membantu kita dalam meningkatkan hormon kebahagiaan yang ada dalam otak kita, entah itu serotonin, endorfin ataupun dopamin. Gitu. Ya, jadi kita nggak perlu pakai ya drugs gitu ya, atau obat-obatan terlarang untuk bisa merasa relax ya, bahagia, happy atau fly. Cukup berolahraga. Ini bisa membantu kita merasa happy. Oke, nah jadi mulai sekarang luangkan waktu untuk berolahraga. Pilih jenis olahraga yang kita sukai. Berenang kek, ya main bola kek, main futsal kek, bulu tangkis kek, ya kan, jogging kek,
weightlifting kayak angkat beban ya. Kalau misalkan saya pribadi sekarang itu lagi coba merutinkan untuk weightlifting ya, angkat beban di gym gitu. Karena rekomendasi saya juga ya, karena angkat beban itu kalori yang dibakar itu lebih besar dibandingkan kalau olahraga-olahraga lainnya ya. Nah, kemudian strategi yang ketiga adalah meningkatkan empati. Nah, kemampuan empati ini kenapa penting sekali coba dalam pengendalian atau bagian dari kecerdasan emosional gitu. Ya karena gini, ya empati itu kan adalah kemampuan kita dalam memahami dan merasakan apa yang orang lain rasakan, ya, seperti itu. Nah, ketidakmampuan kita memahami dan merasakan apa yang orang lain rasakan, ini bisa berujung pada hubungan yang tidak harmonis. Kenapa? Karena itu tadi, ketika kita tidak mampu merasakan atau memahami yang orang lain rasakan, maka kita bisa bertindak, ya, atau memperlakukan orang lain tidak sesuai apa yang mereka inginkan. Ketika orang lain bersedih, bukannya kita membantu menghapus kesedihannya, justru malah kita bertindak bertolak belakang. Itu yang ngebuat hubungan kita sama dia jadi kurang bagus. Nah, ketika nggak bagus, maka terciptalah yang namanya konflik, pergesekan, pertengkaran. Misalkan pertengkaran dalam rumah tangga kita dengan pasangan karena tidak memiliki empati. Setiap hari itu bertengkar mulu, ya terjadi pergesekan gitu. Ngelihat wajah dia aja udah enek gitu ya kan. Nah, atau di dunia pertemanan juga sama gitu ya. Kemudian dalam bertetangga atau berkehidupan kita dengan keluarga atau siapapun, jika kita tidak memiliki empati, maka ya rentan gesekan, rentan konflik, rentan pertengkaran. Nah, pada akhirnya nanti ini akan menguras energi pikiran kita, akan menguras energi emosi kita. Makanya penting banget dia mengelola atau meningkatkan kemampuan empati ini. Dengan cara apa? Dengan cara salah satunya mendengarkan. Dengarkan orang lain. Mendengar itu bukan cuma sekedar mendengar, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. No. Mendengar juga kita harus bisa menyimak. Nah, kemudian mengabstraksi, memberikan kesimpulan sehingga kita bisa mendapatkan poin-poin penting tentang apa sebenarnya yang dia rasakan. Apa sebenarnya yang terjadi pada dia, sehingga kita bisa menyesuaikan tindakan kita. Ya kan, kalau misalkan orang lagi bersedih, kita jadi tahu bagaimana caranya, oh dia lagi bersedih nih. Nah, oke, saya harus seperti apa? Apakah saya harus menghibur dia? Apakah saya harus menguatkan hatinya? Nah, pada akhirnya orang akan menjadi nyaman, ya, dekat dengan kita. Nah, kemudian meminimalisir konflik yang terjadi dalam interaksi kita dengan siapapun. Baik dengan pasangan, dengan teman di kantor, dengan orang tua, dengan keluarga, dan semuanya. Ya, sehingga kesehatan mental dan juga emosi kita jauh lebih terjaga, jauh lebih baik, dan jauh lebih berkualitas. Jadi, untuk teman-teman semua yang menonton konten ini, ya, mulai dari sekarang, asah kemampuan berempatinya, tingkatkan kemampuan berempatinya. Ya, ketika teman-teman bisa meningkatkan kemampuan berempati, maka kecerdasan emosional teman-teman juga akan meningkat. Kemudian yang strategi yang keempat yaitu mengembangkan komunikasi yang emosional. Apa yang dimaksud dengan mengembangkan komunikasi yang emosional ini? Nah, seperti masih berhubungan dengan poin sebelumnya, di mana kita harus memiliki kemampuan empati. Ya, kita harus bisa mendengarkan orang lain sehingga kita bisa lebih memahami perasaan dan apa yang dia pikirkan. Nah, kalau mengembangkan komunikasi emosional artinya adalah kita juga sama, ya. Bukan cuma sekedar kita bisa mendengarkan orang lain, tapi kita juga harus bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan kepada orang lain. Karena sangat berbahaya sekali ya teman-teman jika kita memendam perasaan kita. Apalagi kalau itu perasaan negatif. Perasaan negatif yang terus-menerus dipendam, maka akan bersifat akumulatif, terus bertumpuk, dan pada akhirnya akan meningkatkan kadar stres kita. Nah, jika kadar stres terlalu besar, maka pada akhirnya bisa memicu yang namanya depresi. Gitu. Karena apa? Itu tadi hanya berawal dari memendam perasaan. Nah, jadi mulai dari sekarang, teman-teman, jika merasakan perasaan negatif tertentu, nah, biasakan untuk mencari orang-orang terdekat yang bisa dipercaya untuk bercerita. Cari dukungan atau konsultasi juga kepada profesional, psikiater ataupun psikolog. Ya, biasakan meluapkan perasaan itu. Apapun perasaannya, ya bukan cuma sekedar perasaan sedih,
tapi juga perasaan happy ya, bahagia. Nah, ini adalah bagian dari pengembangan komunikasi emosional. Ini penting banget. Sekali lagi teman-teman, emosi tidak boleh dipendam-pendam. Kalau kita marah, boleh nggak kita meluapkan emosi kita? Boleh, kita salurkan. Nah, tapi bukan dengan cara yang negatif ya, tapi dengan cara yang positif. Misalkan kita buat samsa, beli samsa ya kita tinju-tinjuin samsanya gitu ya, atau kita dengan cara kita berolahraga. Nah, itu cara kita menyalurkan kemarahan. Jadi emosi perlu untuk disalurkan. Nah, salah satunya juga dengan cara apa? Dengan cara mengkomunikasikannya. Mulai dari sekarang biasakan hal ini. Cari teman terdekat, cari keluarga, orang yang bisa dipercaya deh. Ya, untuk apa? Tempat kita berkeluh kesah, curhat. Apa yang kita rasakan? Ya, kalau perlu itu tadi seperti yang saya jelaskan juga di awal bahwa konsultasikan juga kepada pakarnya, kepada profesional, cari psikiater, cari psikolog. Jangan malu untuk bercerita, ya, untuk mengkomunikasikan hal yang kita rasakan. Yang penting itu masih positif, jangan sampai juga merugikan orang lain ya. Nah, jadi strategi yang kelima adalah membangun resiliensi emosi. Jadi apa itu resiliensi emosi? Resiliensi emosi ini adalah kemampuan kita untuk pulih dari kegagalan, dari keterpurukan gitu ya. Karena kan hidup ini kan nggak selalu mulus ya. Kadang-kadang kita akan menghadapi problem, kita akan menghadapi masalah, kita akan menghadapi tantangan gitu. Nah, jadi kita harus memiliki kemampuan resiliensi emosi ini, yaitu kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan itu gitu. Nah, caranya gimana nih? Nah, kita perlu latihan untuk mengembangkan kemampuan resiliensi ini. Nah, diantaranya apa? Memiliki kesadaran. Kita harus menanamkan dalam hidup kita bahwa ya itu tadi, kita pasti akan mengalami yang namanya gagal. Kita pasti akan melakukan yang namanya kesalahan. Nah, kita harus terima itu bahwa itu adalah bagian dari kehidupan ini. Nggak selamanya mulus, nggak selamanya akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terkadang ya kita akan menghadapi kenyataan bahwa hidup ini tidak adil. Yes, benar. Nah, kita terima itu. Kemudian lakukan yang terbaik, gitu. Nah, kita juga bisa kita menanamkan kemampuan untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Tanamkan ini juga. Ini salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan resiliensi emosi. Ya, kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Salah satu contohnya adalah kita melihat bahwa yes, kegagalan adalah bagian dari proses kita belajar. Fokus energi kita bukan hanya pada kegagalan, tapi pada problem solve. Nah, jadi kegagalan, kita memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari kehidupan ini. Kita membangun perspektif yang berbeda. Bahwa ya kegagalan itu nggak selamanya negatif. Ya, kegagalan itu juga bisa kita maknai secara positif sebagai tanda bahwa kita mau naik kelas atau tanda bahwa kita belajar. Karena pasti banyak banget pembelajaran yang bisa kita petik dari kegagalan yang kita alami. Nah, itu cara kita membangun resiliensi ya atau kemampuan kita untuk bangkit dari kegagalan. Gitu. Pahami yang pertama bahwa kegagalan itu adalah hal yang lumrah. Kita pahami cara kerja kehidupan bahwa terkadang memang hidup ini tidak adil dan kita terima aja, kita berdamai dengan hal tersebut. It's okay, nggak masalah. Ya, nah kemudian kita mampu memiliki perspektif ya atau mengarahkan perspektif kita, fokus kita ya ke perspektif yang berbeda. Kita memandang sebuah kegagalan adalah hal yang bisa kita jadikan pembelajaran. Itu adalah cara kita membangun resiliensi emosi. Nah, itu dia guys, 5 tips dalam mengembangkan kecerdasan emosional kita, dan perlu diingat bahwa kecerdasan emosional bisa dilatih seiring berjalannya waktu. Jadi teruslah berlatih dan terapkan semua strategi yang teman-teman dapatkan dari video ini. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kita yang lainnya agar kita bisa sama-sama berkembang, sama-sama bertumbuh. Ya, subscribe, beri tombol lonceng biar teman-teman dapat notifikasi ketika saya update video terbaru. Dan jika teman-teman ingin memberikan atau meninggalkan jejak, jangan lupa ya tulis komentarnya di bawah ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Muhammad Zahri, izin pamit undur diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.